Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini bersama saya, Bapak Agus pribadi, sebagai host dalam acara Orbit, obrolan bersama IPA terkini. Kali ini kita akan mengambil topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama Ibu Yohana Kristianti MPD sebagai narasumber. Bu Yohana ini selain sebagai guru IPA SMP Negeri 1 Purbalingga, juga sebagai penulis modul proyek. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita ikuti obrolan kita bersama Bu Yohana. Selamat pagi Bu Yohana. Selamat pagi Pak Agus. Iya, selamat pagi. Apa kabar Bu Yohana? Sampai saat ini tetap sehat, ya, semangat dan senang sekali. Ternyata bisa bertemu Pak Agus. Alhamdulillah. Dan di tempat ini luar biasa ya. Pak Agus juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, saya lebih senang lagi Bu Yohana. Gimana? Bisa bertemu dengan Bu Yohana. Di sela-sela kesibukan Bu Yohana di kelas dan di luar kelas ya. Bahkan di luar sekolah ya. Lumayan. Lumayan ya. Tapi yang di luar-luar itu juga akhirnya yang harus saya bawa pulang. Nanti kita bagikan juga untuk teman-teman semuanya. Luar biasa Bu Yohana. Iya. Kali ini kita akan ngobrol di acara Orbit Bu Yohana, obrolan bersama IPA terkini. Oke. Ini untuk kesempatan ini, kegiatan Orbit ini adalah kerjasama MGMP IPA SMP Kabupaten Purbalingga dengan SMP Negeri 1 Kalimanan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu Yohana. Ini senang topik sekali. Yang menarik ya. Iya, menarik sekali, apalagi bareng Bu Yohana ini. Ya, topik menarik itu pengertiannya bagi sebagian teman-teman masih menjadi sebuah pemikiran begitu ya. Tapi nanti kita akan obrolkan gitu. Kita akan obrolkan mudah-mudahan setelah mengikuti obrolan ini nanti juga teman-teman dari sekolah lain bisa lebih memahami proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bagaimana harus dikuatkan dan diimplementasikan di sekolah. Iya. Itu ya Pak Agus ya? Iya, siap Bu Yohana. Bu Yohana ini di Purbalingga saat ini memasuki tahun kedua implementasi kurikulum Merdeka ya. Nah, ini mengapa proyek P5 ini penting untuk dilaksanakan dalam IKM? Oke, kalau kita bicara IKM, karena ini sudah menjadi sebuah kebijakan ya, implementasi kurikulum Merdeka itu memang nggak bisa kita lepaskan dengan proyek penguatan profil gitu ya. Karena dari IKM itu merupakan alur untuk kita bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia, di mana kita merindukan terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, tetapi sekaligus juga berkepribadian. Nah, kepribadian seperti apa yang kita inginkan itu adalah kepribadian yang mempunyai nilai-nilai karakter pelajar Pancasila itu. Sehingga pemerintah penting untuk memikirkan ini bagaimana caranya agar karakter profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud. Antara lain dapat dilakukan melalui penguatan proyek ini. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara IKM memang nggak bisa lepas. Bahkan kalau kita bicara proyek ini identik banget ya dengan implementasi kurikulum Merdeka yang mungkin 2 tahun ini sudah kita laksanakan di sekolah-sekolah kita. Seperti itu. Jadi memang sangat erat. Di dalam IKM itu ada proyek. Baik Bu Yohana. Jadi proyek ini sangat penting ya di dalam IKM. Salah satunya untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila ya. Iya. Nah, sebenarnya kita sudah melaksanakan hampir 2 tahun ini P5 ya Bu Yohana. Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 itu? Iya, oke. Proyek itu sendiri, jadi kenapa kok akhirnya dipilihkan menjadi kegiatan untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila itu harus dilakukan melalui proyek itu. Karena proyek itu merupakan satu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa, di mana aktivitas itu merujuk pada keseharian. Jadi keinginan kita untuk mewujudkan pembelajar sepanjang hayat melalui proyek ini
bagaimana siswa itu bisa hadir dalam peran dan kapasitas dirinya menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana bisa membangun semangat kolaborasi, mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk melatih kepekaan terhadap isu-isu di sekitar kita, itu memang sangat mungkin dilakukan dengan kegiatan proyek ini. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya memang pemerintah mendefinisikan bahwa upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dapat dilakukan melalui kegiatan proyek ini. Luar biasa sekali ya, sebenarnya mengandung makna bahwa tidak hanya di kelas ya, ya betul, kita pembelajaran siswa, tapi bagaimana terlibat di luar kelas atau bahkan di masyarakat ya Bu. Ya. Baik. Karena ini tujuannya kan juga anak-anak sekolah atau sekolah itu tidak hanya memfasilitasi mereka dari segi kepenuhan kognitif saja, tetapi bagaimana ketika anak-anak ini keluar di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa ambil peran. Mereka bisa ambil peran untuk apa sih permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang aku bisa mengambil bagian. Ini kan perlu dilatih melalui proyek-proyek ini. Luar biasa. Kemudian tujuan utama dari P5 ini sebenarnya apa Bu? Oke, kalau tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila mungkin berbeda dengan tujuan kalau kita mengajar di kelas. Ya, kita mengajar sebagai guru IPA itu ada tujuan pembelajaran yang tagihannya adalah untuk mengukur sejauh mana kompetensi anak-anak yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tetapi kalau proyek penguatan P5 ya kita sering sebutnya ya begitu ya. Proyek ini memang goalnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila itu, di mana dimensi ini akan diturunkan menjadi beberapa elemen, diturunkan lagi menjadi beberapa sub-elemen. Inilah yang disasar. Jadi kalau kita boleh simpulkan ada dua hal yang berbeda antara capaian pembelajaran di mata pelajaran dengan capaian profil pelajar Pancasila. Jadi goalnya adalah perubahan yang mengarah pada karakter kepribadian seperti itu. Jadi tidak hanya tes tertulis ya, kemudian siswa mampu sejauh mana menguasai materi, enggak seperti di mata pelajaran ya, tapi bagaimana karakter siswa melalui dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa ditebalkan, dikuatkan terus. Betul. Karena memang tujuannya kan di 2045 nanti ya, ketika kita itu sudah berharap menjadi negara maju itu anak-anak punya kesiapan. Generasi yang kita bimbing, kita didik sekarang itu nanti di buahnya ada di 245 nanti seperti apa 2045. Mereka adalah generasi yang siap menjawab tantangan zaman, tidak hanya dari kemampuan kognitifnya saja, tetapi karakter abad 21-nya yang harus dikembangkan itu tadi, kolaborasinya, bernalar kritisnya, kreativitasnya, kemampuan membangun komunikasi juga ya, perlu dibangun melalui proyek ini. Kemudian apakah ada perbedaan ini Bu Yohana antara P5 dengan mata pelajaran di dalam pelaksanaannya? Kalau ada perbedaan itu apa saja Bu Yohana? Oke, kalau kita membaca naskah akademik bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini perlu untuk kita kuatkan dan implementasikan di sekolah, di situ nampak sekali tujuan membangun pelajar yang berkepribadian Pancasila itu sebenarnya tidak cukup melalui kegiatan proyek, tapi juga melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler melalui proyek ini, dan juga habituasi pembiasaan di sekolah-sekolah. Namun yang membedakan, jadi sama-sama di MAPEL pun kita juga punya kewajiban kan, kita mengajar di IPA, tujuan pembelajarannya apa, tapi di situ di dalam melaksanakan atau membangun proses untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan kita juga tetap memperhatikan anak-anak, bagaimana mereka gotong royongnya pada saat berkelompok, bagaimana mereka membangun bernalar kritisnya pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi ini memang harus seiring sejalan, bukan sesuatu yang terpisah. Akan menjadi sesuatu yang terpisah manakala proyek P5 ini sudah tidak melihat MAPEL begitu. Jadi
pada saat kita menyelenggarakan proyek itu sudah nggak melihat lagi, hey ini mapelku IPA, hey ini prakarya, hey ini bahasa Inggris, tidak, tetapi melebur jadi satu karena memang tujuannya adalah pencapaian dimensi, bukan lagi tujuan pembelajaran. Sementara pemahaman anak-anak, konsep yang didapat di dalam mata pelajaran itu bisa menjadi jembatan untuk melaksanakan proyek. Itu bedanya. Oh, begitu ya. Jadi tidak ada, kok mapelku nggak ikut di proyek sih? Mapelku tidak ikut di proyek, itu yang mungkin teman-teman kadang-kadang masih bertanya ya. Nah, ketika kita bicara P5, ayo ini kerja bareng inter mapel ya. Inter mapel ya. Jadi sudah bukan sebagai guru mapel tertentu ya, Ya, tapi betul. sudah menjadi fasilitator ya. Iya di situ betul, ya. fasilitator. Oke. Kemudian dalam IKM, apa saja miskonsepsi yang mungkin ada dalam pelaksanaan P5 ini, Bu Yo? Ya, ini yang disadari atau tidak ya, memang di lapangan masih banyak miskonsepsi, tetapi tugas kita adalah bagaimana miskonsepsi itu semakin ditekan, tidak terjadi, dan menceritakan kepada sebanyak mungkin teman-teman supaya miskonsepsi itu tidak terjadi. Yang pertama tujuan, Pak. Ini yang sering terjadi, tujuan P5 itu ya adalah untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Ini satu. Kemudian implementasi atau penentuan dimensi itu kadang-kadang yang masih menjadi miskonsepsi adalah dimensi ini ada 6 kan ya. Iya. Kita berpikirnya dalam suatu proyek itu harus 6 semuanya begitu. Padahal tidak gitu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Karena dari 6 dimensi ini kemudian akan diturunkan menjadi elemen, sub-elemen. Ini benar-benar harus disesuaikan dengan sekolah ini kebutuhannya ada di mana sih. Dan karena ini karakter, begitu ya, kita nggak punya instrumen untuk menilai secara angka seperti kita di mata pelajaran, sehingga kan melalui observasi. Maka yang paling memudahkan fasilitator untuk melakukan observasi terhadap pencapaian dimensi itu yang seperti apa. Ini yang masih terjadi miskonsepsi. Kemudian yang berikutnya adalah hasil atau produk P5. Orientasi kita masih banyak yang produk itu harus sesuatu yang fisik. Jadi begini. Ini yang masih banyak terjadi seperti itu. Sehingga ketika ditanyakan misalnya, hey tempat Bu Yo apa nih proyek P5-nya? Bikin sampah gitu. Jadi fokus kita di produknya ternyata tidak demikian gitu. Jadi bicara produk P5 itu tidak selalu berupa produk akhir berupa material, karena produk berupa material ini produk berupa material ini adalah produk yang hanya menjadi jembatan begitu. Yang paling penting ya dimensinya tadi. Nah, kemudian miskonsepsi berikutnya yang sering terjadi adalah, aduh enak sekali, terima kasih ya Pak ya tehnya, terima kasih gitu. Yang sering terjadi juga ini Pak, apa namanya, semangat teman-teman untuk melakukan selebrasi. Ini yang paling banyak terjadi. Jadi kalau proyek selesai, kita rame-rame untuk perayaan. Bahkan harus menyewa teratak. Mewah ya kadang. Mewah. Ini yang kemarin saya pada saat bertemu dengan teman-teman di Kemendikbud, dari Puskur, dari Direktorat juga dipesankan, benar-benar dipesankan. Bukan begitu. Hindari pelaksanaan proyek ini yang high cost gitu ya. Dengan pendanaan yang besar, karena kalau itu sudah selesai sudah begitu. Tetapi dimensinya seperti apa kita nggak bisa ngukur begitu. Jadi ayo kita mulai ubah nih, selebrasinya tidak sekedar perayaan-perayaan seperti itu, tetapi kalau menurut saya lebih ke anak ini dapat apa di proyek, pasti mereka akan mendapatkan pemahaman baru terkait dengan tema dan topik yang kita pilih. Nah, bagaimana pemahaman baru itu bisa mereka ceritakan keluar, bisa ceritakan ke teman-temannya, bisa ceritakan ke orang tuanya di rumah melalui kegiatan ya semacam kampanye begitu, atau curah gagasan seperti itu. Itu sebuah perayaan yang luar biasa dan saya rasa lebih berkualitas dibanding kita mengeluarkan dana banyak untuk yang tadi kita sebutkan. Itu yang sering terjadi. Kemudian miskonsepsi yang tapi ini saya rasa sih tidak terlalu banyak, tapi ada ya. Jadi kalau proyek itu memang idealnya kita awali dengan asesmen awal begitu.
Lalu sama seperti di pembelajaran juga ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa asesmen sumatifnya pada akhir proyek itu nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan soal. Enggak begitu. Lebih kepada perubahan perilaku. Maka peran fasilitator di sini benar-benar luar biasa. Dan fasilitator itu yang yang kolaboratif begitu ya. Semakin kalau saya kelas 7 misalnya, fasilitatornya cukup dari sisi jumlah, mereka akan mudah untuk mengamati perkembangan masing-masing kelompok, masing-masing anak. Oh, apakah ini sudah berkembang? Apakah ini mulai berkembang? Apakah ini sudah berkembang sesuai harapan? Sesuai dengan sub-elemen yang kita tentukan di proyek tersebut. Ini beberapa miskonsepsi ya. Mudah-mudahan setelah kita paham apa yang sering terjadi miskonsepsi di lapangan, nanti SMP 1 Kalimanah begitu proyeknya selesai, nggak usah lah yang high cost begitu. Siap, gitu, ya. Ini jadi tercerahkan ini. Betul. Kemudian sama kok. Kami dulu waktu pada saat saya belum paham juga begitu. Kita besok perayaan gini ya, tapi jebule salah, salah gitu. Tapi yuk kita mulai belajar untuk mengurangi yang miskonsepsi. Ya, siap Bu ya. Kemudian ini tentang modul ya Bu ya. Bu ya kan ini salah satu penulis modul di Direktorat SMP ya Bu ya. Kemendikbudristek luar biasa sekali ini. Sebenarnya apa peran modul proyek ini Bu, dalam pelaksanaan P5 ini Bu? Ya, kalau peran modul di dalam P5 itu sama seperti modul ajar pada saat kita mengajar. Sama ya. Gitu. Itu kan guideline ya. Jadi pedoman skenario yang kita susun di situ seperti apa, itu memang harus ada. Tetapi yang perlu teman-teman pikirkan adalah kita nggak usah lah mikir modul saya kok bahasanya campur-campur gitu. Modul yang membebani secara administratif, kok tipis dan tebal, itu sebenarnya enggak. Gitu. Kalau kita bicara modul, project, itu yang paling penting diperhatikan adalah kebutuhan di sekolah ini apa. Sehingga mungkin kita tidak akan sama. Ya. Tema yang dipilih oleh sekolah lain, topik yang dipilih oleh sekolah lain, ketika kita copy paste ke sini belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua adalah teknik yang bisa digunakan. Ini teknik sederhana. Jadi sebenarnya modul itu cukuplah 3-5 lembar aja sebenarnya cukup gitu ya. Ini ada teknik STAR namanya Pak. Oh, iya. Ya, jadi STAR itu S-nya adalah situasi. Situasi itu berdasarkan kebutuhan di satuan pendidikan itu apa. Kemudian mengapa sih proyek ini atau tema ini atau topik ini penting untuk kita angkat? Itu situasi. Kemudian yang kedua adalah T-nya adalah tantangan. Ya, tantangannya apa? Kok kita memandang perlu bahwa proyek ini mendesak untuk dilakukan di sekolah itu, apa sih yang menjadi tantangannya? Lalu yang ketiga aksi. Nah, di aksi inilah nanti yang diterjemahkan dalam alur mulai dari pengenalan, kontekstualisasi itu, kan? Kemudian aksinya karena ini kaitannya dengan ketercukupan JP, mungkin aksi itu bisa aktivitas 1, 2, 3, tapi muncul di situ ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aktivitas-aktivitas berikutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah R-nya itu, refleksi. Karena refleksi ini berperan sebagai introspeksi kita, umpan balik kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa hal-hal baik yang sudah kita lakukan, kekuatan-kekuatan kita ada di mana, koreksinya ada di mana. Itu pakai teknik STAR saja saya rasa sudah paling simpel untuk membuat modul. Kalau kita ngelihat yang modul yang pernah kami buat itu memang checklistnya banyak banget gitu. Jangan sampai teman-teman karena melihat checklist yang banyak itu akhirnya merasa pusing banget. Ini modul kok harusnya seperti itu sih. Enggak lah, kita belajar yang penting keterbacaan. Setelah itu menjadi sebuah alur begitu ya, yang kita sepakati bersama sesuai dengan kebutuhan sekolah. Keterbacaannya oleh para fasilitator bagaimana, keterbacaannya oleh peserta didik kita seperti apa, siswa-siswa kita seperti apa, itu sudah cukup. Iya, luar biasa ya. Jadi sederhana, nggak perlu yang mungkin ada tips Bu ya untuk menyusun modul proyek yang baik tapi mudah untuk membuat modul itu dan mudah dilaksanakan gitu. Ya, kalau saya lebih suka kita mengerjakan itu kolaborasi. Kolaborasi. Ya.
Tidak bisa yang namanya modul project itu buah dari pemikiran kita sendiri. Karena kolaborasi itu menggambarkan sebuah penggambaran bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, dimensi profil apa dari anak-anak kita yang masih perlu dikuatkan, seperti itu. Diskusikan saja dengan teman-teman di sekolah, di dalam tim fasilitator ini, akan sangat baik kalau dalam penentuan topik, penentuan aktivitas itu ada keterlibatan siswa. Jadi student agency-nya juga kita terapkan ya, bagaimana mereka punya suara yang diperhatikan, punya pilihan, punya kepemilikan, seperti itu Pak. Idealnya memang anak-anak, contoh nih ya, misalnya kita menentukan gaya hidup berkelanjutan. Ini situasinya kenapa sih kita memilih gaya hidup berkelanjutan ini ya? Ada misalnya sampahmu bukan sampahku, misalnya seperti itu topik yang dipilih. Karena mungkin latar belakang dari pemilihan topik ini adalah kita masih melihat anak-anak itu kesadarannya untuk mengolah sampah pribadinya atau memanfaatkan sampah itu masih kurang. Dari situ kita ajak mereka diskusi aktivitas apa yang nanti pada akhirnya akan menumbuhkan sebuah kesadaran, ya, perubahan perilaku yang nampak dari tema dan topik yang kita pilih seperti apa. Kolaborasi, kuncinya adalah kolaborasi. Nggak bisa kita kerja sendiri. Siap Bu ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Ya, Bu ya. okay. Karena ini waktunya terbatas, Ya, benar. nggak terasa. Asik ya, sebenarnya Asik asik ya. ya, gitu. Ini jadi terbuka Bu ya. Oke. Ini Gimana? apa yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan P5 Project ini? play. Oke. Kalau tujuannya adalah pencapaian dimensi, pencapaian ya diturunkan menjadi pencapaian elemen dan subelemen, maka indikatornya adalah yaitu ketika subelemen, katakanlah ya, dari subelemen itu kita sudah melihat ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak-anak. Dan kita bicara keberhasilan itu tidak hanya hari ini. Proyek selesai berhasil tidak Pak. Karena ini membangun karakter ya. Membangun karakter itu sebuah pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Kemudian kolaborasi juga. Kalau di kita memang proyek misalnya ini gaya hidup. Dimensi yang kita kembangkan adalah bernalar kritis dan kreatif begitu ya. Maka dari situ kita share juga dimensi yang kita sasar itu pada teman-teman guru mapel yang lain. Sehingga perkembangan dimensi itu bisa diteruskan di aktivitas intrakurikuler, aktivitas ekstrakurikuler, seperti itu. Tujuannya memang, ini tujuan jangka panjang ya, tidak hanya berhenti sampai di sini. Apalagi kalau tujuannya yang penting besok rapotnya sudah muncul. Enggak lah, kita bukan yang seperti itu. Kita punya tanggung jawab moral untuk gimana anak ini memang benar-benar menunjukkan perubahan perilaku sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Jadi suatu siklus yang terus kita ya, betul. tingkatkan ya. Luar biasa sekali Bu Yo. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kami ketahui. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih Bu Yo untuk obrolan yang menarik dan asik pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu Yo. Ya, oke, enggak apa-apa. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Ayo berproses bareng-bareng. Semuanya belajar kok. Iya, luar biasa. Iya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian obrolan kami bersama Bu Yohana mengenai proyek profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Yo.